Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ilhan Rahman Pratama dengan NPM 150021034. Saya dari kelas A, STIMIK Tulus Cendekia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang main memory pada sistem operasi. Nah, teman-teman ya, sebelum masuk ke materi, Ilhan di sini mau negasin ke teman-teman bahwa di sini Ilhan gak ada bermaksud untuk mengajari atau menggurui teman-teman semua. Tapi di sini Ilhan cuma sedikit sharing tentang ilmu yang Ilhan dapetin dari Pak Teddy. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung ke materinya teman-teman. Nah, memori nih teman-teman ya. Kalau misalnya memori nih, kita ingat-ingat, kita kalau dengar kata memori, melekat di kepala kita yaitu penyimpanan data ya teman-teman ya. Ya, benar teman-teman. Jadi memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data dapat disimpan teman-teman ya. Jadi terus juga ada istilah store atau storage digunakan untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket dan juga tempat informasi dibaca dan ditulis teman-teman ya. Oke, kita next. Secara umum memori juga digolongkan teman-teman ya, yaitu ada register di dalam CPU, bagian native CPU misalnya ada PC, IR, ASI, dan kawan-kawannya teman-teman ya. Terus ada sekarang masuk ke internal atau main memory. Ada cache dan juga RAM. Lalu ada external memory, media penyimpanan lainnya ada hard disk, CD, DVD, magnetic tape ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, di sini ada memori internal dan juga eksternal ya teman-teman ya. Jadi memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Lalu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory dan memori utama berada di luar prosesor. Lalu ada memori eksternal, adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input atau output ya. Dapat berupa disket dan juga hard disk ya. Jadi kalau memori internal tuh bisa, kalau bisa disebut juga udah bawaan lah teman-teman dari laptop atau komputernya teman-teman ya, yang ada di dalam perangkat tuh ya. Kalau misalnya komputer ada di dalam CPU-nya. Lalu kalau eksternal tuh kayak hard disk teman-teman ya, jadi bisa di input teman-teman ya, dihubungkan ke perangkat teman-teman. Oke, next. Operasi sel memori teman-teman ya, yaitu ada elemen dasar memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat sel memori yaitu sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner satu atau 0. Nah, jadi kalau komputer atau laptop tuh hanya bisa menerjemahkan angka 1 dan 0 teman-teman ya. Lalu sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali teman-teman ya. Lalu ada sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Nah, next. Oh, sekarang kita masuk ke terminal fungsi sel memori. Nah, teman-teman ya, operasi sel memori. Jadi sel memori itu mempunyai tiga terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik ya teman-teman. Seperti ada di gambar di sebelah kanan teman-teman. Terus terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Dan untuk tulisannya terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai satu atau 0. Untuk operasi pembaca terminal ini digunakan sebagai keluaran. Nah, kalau untuk operasi baca tuh ada di sebelah kanan yang atasnya teman-teman ya. Kalau operasi tulis ada di bawah ya teman-teman ya. Ada select, ada sense ya, ada kontrol ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, next. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit. Bit bilangan biner, satu bit sama dengan satu digit biner teman-teman ya. Terus juga satu bagian penampung data di memori disebut word. Satu word berapa bit? Tergantung masing-masing memori ya.
kayak gitu teman-teman. Nah di sini juga ada kecepatannya teman-teman ya. Nih di sini kecepatan 1000 bit per second, simbolnya tuh 1 kilobit per second atau 1 kilobit per second ya teman-teman. Keterangan 1 kilobit atau 1000 bit per detik. Rata-rata kecepatan internet dial-up di Indonesia saat ini adalah 56 kilobit per second teman-teman ya. Lalu ada 1 juta bit per second, simbolnya 1 bit per second atau 1 Mbps, megabit. Kecepatan transfernya data melalui komunikasi tanpa kabel wireless pada 2,4 GHz adalah 2 Mbps, sedangkan kecepatan sebuah WIT standar adalah 100 Mbps ya teman-teman ya. Lalu ada selanjutnya teman-teman ya, masih banyak lagi bisa dibaca teman-teman ya. Oke, kita next lagi teman-teman. Satuan transfer ya, yang jelas karena data di memori ditransfer lewat bus teman-teman, ukuran word memory tidak akan lebih besar dari lebar busnya atau data lain. Tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebar busnya. Contoh cluster di hard disk ya teman-teman ya. Jadi contohnya tuh cluster pada hard disk. Terus ada kelompok word disebut juga dengan blok ya teman-teman. Oke, next. Siapa yang paling cepat? Yaitu ada register, L1 cache, L2 cache, memory, RAM, disk cache, misalnya di hard disk, disk device, optical device, tape device, teman-teman ya. Oke. Next, di sini ada karakteristik sistem memori ya teman-teman ya. Yang pertama ada lokasi, CPU, internal, main memory, eksternal. Terus yang kedua ada kapasitas. Kapasitas macam-macamnya ada ukuran word, jumlah word, satuan transfer, ada word dan juga blok ya teman-teman ya. Lalu ada metode akses. Nah untuk macam-macamnya itu ada sequential access, direct access, random access, associative access. Terus ada kinerjanya, ada access time, cycle time, transfer rate. Terus ada tipe fisiknya, yaitu ada semikonduktor dan juga magnetic. Terus ada karakteristik fisik ya. Ada volatile, non volatile. Lalu ada erasable atau non erasable ya teman-teman ya. Oke. Kita next, lokasi memori. Kita masuk ke lokasi memori. Nah, kalau register teman-teman berada di dalam chip prosesor. Lalu diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Gitu teman-teman. Oke, next. Di sini ada memori internal, berada di luar chip prosesor. Mengaksesnya langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Lalu ada memori eksternal, yaitu lokasinya ada diakses oleh prosesor melalui pirati input atau output, dapat berupa disk maupun pita ya teman-teman ya. Nah, kapasitas memori. Kita masuk ke kapasitas memori. Di sini kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu setara dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit teman-teman. Lalu memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, di sini satuan transfer teman-teman ya. Kita masuk ke satuan transfer. Yang pertama ada memori internal, yaitu satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari model memori maksudnya. Nah, lalu ada jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Oke, next. Konsep satuan transfer. Sini ada word
Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable, terus lalu ada addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan bit. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah N. Addressable unit adalah 2A sama dengan N. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebutkan dengan blok. Metode akses. Nah, ada sequential, mulai dari awal dan membaca read sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, tab dalam kurung tab atau pita magnetik, teman-teman ya. Lalu ada direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik, teman-teman ya. Akses dilakukan dengan melompat jam ke alamat blok terdekat. Kemudian diteruskan secara sequential. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya this, teman-teman ya. Lalu metode akses 2 ada random. Setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya RAM. Lalu ada asosiatif. Pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya located by a comparison with contents of a portion of the store. Waktu akses ini tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya yaitu cache. Nah, lalu kerja apa sih yang diukur tuh? Yang pertama, waktu akses teman-teman ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data. Yang kedua yaitu waktu siklus. Waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya. Cycle time adalah access time yang dibarengi dengan recovery. Lalu yang ketiga ada kecepatan transfer, kecepatan perpindahan data ke hardware, teman-teman ya. Oke, next ada transfer rate, kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Yang pertama ada random access memory, yaitu RAM atau RAM. 1 per cycle time. 2 ada non-random access memory dengan perumusan TN sama dengan TA plus N per R, teman-teman ya, dalam kurung. TN itu apa? TN itu waktu rata-rata untuk membaca atau menulis. N bit, teman-teman ya. Terus lalu ada TA yaitu waktu akses rata-rata. Lalu ada N jumlah bit, lalu R yaitu kecepatan transfer dalam bit per detik. Nah, memori terbuat dari semiconductor, yaitu ada RAM, cache, lalu ada magnetic inductive layers, yaitu ada disk dan juga tape. Lalu ada optically engraver layers, yaitu ada CD dan juga DVD. Terkait dengan seberapa besar kemungkinan rusaknya data, gampang dipindahkan atau tidak, bisa dihapus atau tidak, dalam kurung bisa dihapus atau tidak, atau bisa disebut erasable, maksudnya teman-teman membutuhkan daya atau tidak untuk menyimpan data. Lalu di sini kita masuk ke fisiknya, teman-teman ya. Media penyimpanan volatile dan non volatile memory informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan, teman-teman ya. Nah, non-volatile memory tidak hilang walau daya listriknya hilang. Lalu memori permukaan magnetis adalah contoh
non-volatile memory, sedangkan semikonduktor adalah volatile dan non-volatile. Media erasable dan non-erasable. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM, read only memory, teman-teman ya. Oke. Lanjut tentang register. Nah, di sini ada di dalam CPU, termasuk di dalam sub bagian-bagiannya. Lalu ada sifat seperti RAM. Nah, sifat seperti RAM tapi ukurannya sangat kecil. Satu register hanya 8 atau 32 bit. Extremely fast, mempunyai jalur fisik langsung yang dihubungkan dengan transistor CPU. Jumlah register pada setiap CPU berbeda-beda. Lalu hanya memiliki yang dipakai pembelajaran mikroprosesor seperti register ASI, PC, IR, MER, MBR, dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ini merupakan slide terakhir dari hari ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing, teman-teman ya, diambil intinya aja. Nah, Ilhan bisa nyimpulin, teman-teman ya. Jadi memori utama atau main memory merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Lalu kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Nah, lalu data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Artinya data yang disimpan itu bersifat sementara, teman-teman ya, dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Jadi, apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama juga digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input atau output, teman-teman ya. Nah, lalu juga RAM ya, teman-teman. Tadi ada nih, jinggung sedikit, ada RAM dan ROM. Apa sih perbedaan RAM dan ROM? Nah, jadi RAM singkatannya yaitu Random Access Memory ya, teman-teman. Dari namanya aja udah ada random. Berarti apa random tuh? Acak ya, teman-teman ya. Nah, merupakan jenis memori yang dapat menyimpan data yang dapat diakses secara acak. Secara acak, teman-teman ya, tanpa memedulikan letaknya. Nah, sedangkan ROM, kalau ROM singkatannya dari apa coba? Nah, yaitu dari read only memory. Berarti read only, hanya bisa dibaca. Nah, dari namanya aja udah bisa ditebak apa sih definisinya. Nah, jadi ROM merupakan komponen yang dapat menyimpan dan membaca data yang bersifat permanen. Jadi ROM dapat menyimpan data lebih lama karena data tidak akan hilang ketika ROM tidak dialiri listrik. Nah, kayak gitu, teman-teman ya, simpelnya. Jadi gak usah bingung-bingung, teman-teman ya. Tadi udah ada kesimpulannya. Jadi sekian dari Ilhan, penjelasan tentang main memory. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.